Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Purbaya. Kali ini kalian sedang menyaksikan Politeknik Purbaya Podcast. Oke, kali ini kita sudah kedatangan tamu. Tamu ini sudah bolak-balik ke sini 3 kali. Menikmati BV lah nggak apa-apa. Menikmati BV dan menikmati snack juga pastinya kan. Oke, ini dia Mas Fikri Pramudia Ramadan. Oke, halo Mas Fikri, gimana? Mentalnya aman Mas? Deg-degan. Deg-degan. Ya. Setelah bertemu Anda itu deg-degan loh. Sepertinya ada perasaan. Perasaan apa? Senang. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan saya. Tentunya dengan Mas Ade sendiri. Oke, siap. Ini bayalah, jangan sampai ke sana-sana ya bahasanya. Oke, perlu klarifikasi dulu. Sebenarnya Mas Fikri ini sudah datang kemarin ya, sudah sempat kita tag, sudah selesai. Tapi berhubung ada problem ya. Kan kita hidup itu harus ada problem biar kita tahu apa itu rasa sabar dan ikhlas. Oh, gitu siap. ya. Oke, kali ini kita tag ulang, kita bahas yang lain. Kita akan bahas tentang Mas Fikri karena Mas Fikri ini adalah ternyata selain mahasiswa di Politeknik Purbaya, Mas Fikri ini adalah salah satu fotografer jalanan gitu. Ya bisa disebut jalanan. Kenapa bisa disebut jalanan? Kenapa? Karena kerjanya itu ya di lapangan, di outdoor cenderungnya. Oke. Di alun-alun Tegal ya, di alun Tegal. Di situ pelayanan untuk foto ya random orang. Oke. Terus foto-foto street juga, itu kan street kan jalanan gitu kan. Ya termasuk kayak gitulah. Kurang lebihnya. Oke, berarti apa? Mangkal saya nyebutnya. Biasa mangkalnya biasa. Orang-orang tuh biasanya mangkal. Malah kadang ada yang bilang, "Mas, masih keliling nggak?" Loh, emang saya dagang kopi, keliling foto maksudnya. Oke, dagang foto ya. Iya, nawarin foto. Mangkalnya di mana biasanya, Mas? Kalau mangkal di Taman Pancasila. Taman Pancasila, Kota Tegal. Emang di situ banyak pengunjung yang ke situ atau gimana? Pengunjung banyak. Oh, berarti orang ke situ itu sengaja foto atau sengaja apa? Ke situ ngapain biasanya? Biasanya sengaja foto kalau yang bawa pasangan. Kalau yang teman-teman itu biasanya nggak foto, tapi tetap kita tawarin. Oke. Awal-awalnya mereka malu. Tapi setelah kita tawarin terus akhirnya mau. Oke, gitu. Nah, awal mulanya gimana kok bisa sampai ke situ? Bisa sampai jadi seorang fotografer street di situ, itu ceritanya gimana? Berawal dari hobi. Berarti dari hobi kecil udah pegang kamera atau gimana? Bukan. Kalau dari kecil berarti dari baji ya. Nah, berarti gimana? Dari SMK. Kebetulan dari SMK itu jurusan multimedia. Terus PKL di studio foto. Di situ lebih tertarik loh, kok ternyata fotografi itu enak. Gitu. Enaknya itu gini loh. Kita bisa ketemu dengan orang lain, bertemu dengan orang-orang yang belum kita kenal. Jadi di situ kita bisa melatih mental kita. Mental gimana cara kita menyikapi orang lain dengan sikap yang mereka yang berbeda-beda gitu loh. Oke. Jadi kita nggak bertemu sama orang-orang itu terus. Oke, sip. Nah, di fotografer apa? Kita menyebutnya fotografer street gitu ya? Fotografer street bisa. Oke. Biasanya matok harga berapa sekali fotonya, Mas Fikri? Dalam itu di mana? Dalam lingkup apa? Yang di taman? Di taman dulu. Di taman itu per fotonya 3.000. Kalau biasanya kalau klien ngambil banyak, itu dapat pelayanan yaitu diskon. Diskonnya berapa? Diskon biasanya 10.000, 5.000 gitu. Kalau ngambil minimal itu 10 foto. Oke. Nah, nanti yang pengunjungnya ini yang mau foto dapat filenya doang atau dapat soft filenya doang atau hard filenya juga? Cuman soft file. Cuma soft filenya doang. HP. Oh, ya, gitu. Oke. Nah, berarti kan selain Mas Fikri foto di situ, kan juga foto juga nih banyak teman-teman yang sering, Mas Fikri juga sering open BO ya. Oh iya, booking online kan, booking online. Aku mau foto Mas, gitu kan. Nah, biasanya job yang paling terkecil dan paling terbesar coba ceritakan. Kalau job paling terkecil paling lamaran. Foto-foto hunting gitu. Job terbesar. Enggak takut gitu foto orang lamaran di foto gitu? Takut Mas. Takut kena takut mental. Iri. Iya. Karena mereka mesra-mesraan. Loh, aku kok enggak ya. Foto lamaran, terus foto lamaran, foto hunting. Terus job terbesar, alhamdulillah duta wisata. Untuk saat ini ya, untuk saat ini job terbesar adalah wisata. Job wisata. Wisata kemana? Wisata udah ke Semarang, Malang, Bali, Jakarta, Bandung. Udah sampai ke Bali? Udah. Itu gimana ceritanya?
Kalau Bali, Iya, kalau Bali. ya Oh, yang bisa Bali sampai Bali. kebetulan dapat job itu artis ya, artis Jawa Ah. Timur. Mereka minta ke Bali. Ke Bali itu sekitar 5 hari, 5 hari. Oke. Tapi yang krunya itu sampai 1 minggu di situ. Berarti langsung ngontek ke Mas Fikri atau lewat mana nih? Lewatnya perusahaan duta wisata. Oh, perusahaan duta wisata. Iya, betul. Mas Fikri juga bermitra di situ. Iya. Oh, gitu. Di Bali ngapain aja? Fotografernya moto apa aja di Bali gitu loh. Kalau Bali ya, kalau wisata cenderungnya itu videografi. Videografi. Dokumentasi kegiatan-kegiatan setiap acara hari dari 1, dari 2 sampai selesai. Oke. Dari lamaran terus tadi foto hunting, foto apa segala macam kan mungkin setiap profesi apapun itu butuh persiapan ya, butuh yang namanya persiapan. Nah, kalau Mas Fikri sendiri kalau mau tag foto apapun itu apa yang perlu disiapkan biasanya? Yang disiapkan? Kamera dulu. Oh iya, betul, kamera. Terus apa? Kalau misalkan outdoor dulu ya, outdoor. Untuk outdoor itu paling kita cuman butuh kamera. Kamera, terus kalau indoor yang terutama kalau indoor itu pencahayaan ya. Flash, lampu. Terus kalau misalkan indoor, kita juga minta bisa ke klien fotoin kayak lamaran itu dekorasi. Ya, jadi dekorasi. Kita nggak harus survei ke sana. Karena kan sekarang di era digital kita bisa WhatsApp ke klien, Mbak tolong fotoin tempatnya. Terus atapnya juga. Jadi kalau atapnya itu cuman genteng ke atas ke sana, itu pakai payung. Jadi tekniknya yang dinamakan itu teknik bouncing. Bouncing itu adalah teknik yang lampu dipantulkan ke objek. Gitu ya. Ada tekniknya juga ya. Tapi kalau udah ada atapnya berarti nggak usah pakai yang payung itu ya? Nggak usah. Itu kita bouncingkan aja ke atap. Itu lebih enak. Yang penting atapnya putih. Jadi lebih rata. Oke, berarti kalau di indoor dan outdoor persiapannya berbeda ya? Berbeda. Apalagi kan ya di outdoor cahaya banyak segala macam. Berarti kan mungkin nggak perlu lighting segala macam. Tapi kalau di dalam ya di tempat ruangan tertutup cahaya kurang. Nah, selain motret orang, pernah motret yang lain nggak? Produk, hewan atau apa gitu? Pernah dapat job itu nggak? Pernah, produk tas. Kalau hewan paling ternak sendiri sih. Mas Fikri ini berternak juga. Ternak apa? Entok. Oh, ternak entok. Kok bisa? Maksudnya gimana ternak entok? Ya, kalau ternak entok itu menyesuaikan di desa sendiri sih. Oke, kita lanjut lagi. Oh, berarti pernah dapat job motret produk. Nah, itu gimana? Persiapannya juga berbeda kan kalau produk benda mati nih. Mungkin lebih gampang diatur kita memposisikannya. Kalau produk itu berarti harus ada properti. Biar lebih menarik. Iya, jadi enggak. Terus kalau lebih plusnya lebih enak, itu harus kalau ada modelnya itu lebih enak juga. Oke. Jadi enggak cuma produknya doang ya, ada modelnya yang pegang produknya. Oke. Kalau motret di jalanan ataupun motret di outdoor dan indoor biasanya menggunakan kamera yang sama, lensa yang sama atau gimana? Teknik menentukan lensa dan kamera itu kalau Mas Fikri sendiri gimana? Kalau misalkan untuk foto sama kamera dan lensa. Tapi kalau lensa itu menyesuaikan ya, Mas. Menyesuaikan kebutuhan kita itu fotonya apa dulu. Kalau misalkan untuk yang di jalanan, ya istilah jalanan lah ya. Itu aku pakai lensa fix 50 mili. Lensa fix 50 mili. Oke. Nah, itu alasannya karena biar supaya belakangnya itu bokeh gitu loh. Belakangnya bokeh, blur. Oke. Kebanyakan orang kan kalau bokeh itu kamera banget nih. Senang dia. Instagramable banget ini untuk diupload. Terus kalau misalkan kita mau foto landscape itu kan foto pemandangan. Itu pakai kamera wet. Lensa wet. Oke. Terus untuk foto model itu lensa biasanya aku pakai 85. Lensa 85 mili. 85 mili. Oke, berarti yang ya tergantung situasi ya. Nggak bisa dibilang sering digunakan yang mana, tergantung situasinya lagi gimana. Kalau kameranya sendiri apa? Mas Fikri menggunakan kamera apa? Sony A6000. Sony A6000. Iya. Itu kenapa pakai itu? Karena yang saya suka dari Sony A6000 itu fokusnya cepat, terus ketika long lag itu aman, terus di dalam ISO
ISO tinggi itu masih aman karena ada yang disebut namanya noise reduction. Oke. Apa itu? Noise reduction itu berarti untuk ketika ISO itu tinggi, itu noise-nya kalau noise itu kan bintik-bintik putih. Tapi ketika ada noise reduction-nya itu nggak kelihatan. Bisa ke filter gitu ya? Bisa. Gitu. Lebih enak. Oke, itu ya tadi Mas Fikri biasa menggunakan kamera apa. Kalau yang mau lihat nih hasil-hasil karyanya Mas Fikri, hasil-hasil fotonya Mas Fikri itu Mas Fikri juga punya IG-nya sendiri, ada F3_digital. digital. Nah, bisa tuh lihat di situ ya. Bisa. Nah, di dunia fotografi juga kan ada yang namanya komposisi dan segitiga exposure. Iya. Nah, itu apa sih? Ya, dimulai dari segitiga exposure dulu. Iya. Kalau segitiga exposure itu inti dalam basic kamera. Orang kalau mau belajar itu harus tahu dulu, mau belajar kamera ya harus tahu dulu itu yang namanya segitiga exposure. Oke. Ada 3 segitiga exposure itu ada 3. Yang pertama ISO, shutter speed, dan bukaan diafragma. Oke. Dimulai dari ISO dulu ya. Kalau ISO itu semakin tinggi nilainya angkanya itu akan semakin terang. Hasilnya. ISO itu cahaya buatan. Ya semakin yang kayak tadi aku bilang kan Sony 6000 kalau ISO-nya tinggi itu kan ada bintik-bintik itu yang putih. Nah, iya. Tapi kan kalau Sony karena berhubung ada noise reduction-nya itu nggak kelihatan. Nah, terus balik lagi ke shutter speed. Kalau shutter speed itu kecepatan penangkapan gambar. Nah, semakin tinggi misalkan 1/100 itu udah cukup. Tapi kalau 1/50 ke bawah itu cahaya yang masuk itu akan semakin banyak. Nah, tapi itu penangkapan gambarnya itu akan lebih lama. Jadi gini, kalau jepretnya itu lama. Nah, jadi hasil yang dihasilkan itu shaky ada goncangan berarti. Goncangan. Jadi kalau kita moto kan otomatis kan kayak gini, cepet. Nah, itu yang dihasilkan goncang. Nah, jadi kalau misalkan 1/125 atau 100 itu kan cepat. Nah, kalau kita goyang pun itu masih aman. Aman ya. Nah, kalau shutter speed itu angkanya semakin besar, itu cahaya yang masuk semakin sedikit. Nah, dan bukaan diafragma ya. Bukaan diafragma itu berarti di lensa. Di lensanya. Di lensa. Ada yang 1.8, 1.2, 1.4. Dan ada yang kalau lensa kit itu biasanya paling mentok 3.5. Nah, dalam angka itu semakin angkanya itu kecil atau disebut dengan bukaan diafragma besar, berarti angkanya kecil. Nah, itu lensanya itu simulasinya itu akan membuka gini loh, lebih lebar. Nah, otomatis cahaya yang masuk itu akan lebih banyak. Nah, tapi kalau bukan diafragma kecil, berarti itu angkanya besar. Itu cahaya yang masuk itu akan lebih sedikit. Nah, itu perbedaannya gini. Jadi semakin angkanya kecil, kan cahaya yang masuk semakin banyak. Nah, itu yang dihasilkan bisa semakin bokeh di belakang, alias blur. Kita sebut blur aja lah. Nah, kalau bukan diafragma besar, yang biasa kita angka kecil, itu tajamnya keseluruhan. Berarti belakangnya nggak blur. Gitu. Oke. Nah, kalau itu tadi apa? Komposisi atau segitiga exposure? Yang jadi itu segitiga exposure. Nah, kalau komposisi berarti gimana? Kalau komposisi itu menciptakan elemen-elemen dalam gambar. Nah, gimana itu? Itu kalau dalam kamera itu bisa main komposisi itu ada 9 kotak. 9 kotak. Grid, oke. Grid kan tahu kan? Nah, 9 grid. Itu kita bisa meletakkan objek itu di tengah atau di pinggir. Biasanya kalau aku kalau foto model itu di tengah. Seringnya di tengah. Nah, kalau kita mau di kanan ataupun di kiri grid itu paling pas posisi pas apa? Itu biasanya kalau pas digunakan untuk apa? Nyender tembok. Nyender tembok. Nah, berarti gini. Di pinggir, nah temboknya itu biar kelihatan panjang gini loh, Mas. Oke. Itu biasanya bisa menciptakan elemen yang lebih indah, lebih menarik. Itu fungsinya komposisi. Itu biar kita ketika melihat gambar itu biar bisa menarik mata gitu loh. Lebih enak dipandang. Jadi enggak cuma di tengah aja gitu. Tapi kan ada itu ada fitur atau apalah nyebutnya autofocus, itu kan tinggal kita autofocus semuanya, nggak usah diatur ulang atau gimana? Kalau autofocus itu. Kalau autofocus kalau saya itu di dalam lensa ya.
Oh, dalam lensa. Ada kalau autofocus itu ada autofocus, manual fokus. Kalau autofocus itu fokusnya itu langsung. Kalau manual kita biasanya muter-muter lensa gitu loh. Berarti kalau autofocus itu untuk apa? Untuk settingan ISO segala macam enggak ngaruh ke autofocus, berarti harus diatur sendiri. Enggak, kalau misalkan di dalam kamera mau ngatur sendiri itu ada settingannya. Itu ada yang bisa ngatur ISO sendiri, ada yang bisa ngatur bukan diafragma sendiri, ada yang bisa ngatur shutter speed sendiri. Cuman kalau nggak mau ribet itu lebih enak yang ISO-nya itu auto. Jadi ketika kita menyesuaikan situasi. Misalkan kita di bagian dokumentasi nih, di luar, nah terus tiba-tiba langsung masuk ke dalam. Nah kita kan kalau nyeting ISO ribet lama, jadi mending kita kehilangan momen. Mending ISO-nya itu yang otomatis. Tapi biasanya kalau orang yang nggak malas, itu lebih enak manual, karena di situ kita bisa berkreasi sendiri. Berarti itu di semua kamera ada ya untuk di semua kamera ada untuk apa settingan ISO otomatis segala macam. Nah kalau untuk seorang pemula, untuk orang semula nih, misalnya mau terjun ke dunia fotografi, disarankan itu untuk pakai kamera apa dan jenis lensa apa? Untuk kamera mungkin lebih ke Canon ya. Lebih ke Canon. Ya sebenarnya sih bebas. Sesuai kebutuhan sama sebagai budget lah. Budget. Gitu. Biasanya kan kalau pemula ya aku cerita diri sendiri pemula biasanya budget 2 juta itu udah termasuk cukup. Paling dapat Canon, lensa kit gitu. Terus kalau mau belajar yang penting ada niatan. Sebenarnya kalau pakai HP pun juga nggak apa-apa. Yang penting tahu basicnya dulu. Basic yang tadi komposisi sama segitiga exposure. Dan apa ya? Tadi mau bilang apa tadi ya? Ini kalau kita sudah motret nih, take foto, biasanya akan ada editing lagi dari Mas Fikri atau enggak? Ada. Editing. Berarti diedit. Editing itu sebenarnya sebagai pemanis ya. Jadi kalau kita moto nih, awalnya dulu aku moto. Dulu moto itu cuman yalah hasilnya gelap, yang penting tadi diedit juga bisa. Itu sebenarnya salah. Yang penting hasilnya dulu bagus. Nah, baru diedit itu cuman hanya pemanis saja. Sebagai pemanis. Jadi jangan mengandalkan editing gitu. Kadang kan orang, Mas gelap, Mas ini keterangan lo gampang diedit. Tapi kalau awal hasilnya itu udah rusak, itu kalau diedit udah susah. Iya, betul sekali. Berarti jangan selalu mengandalkan edit ya. Iya, betul. Yang seperti Mas Fikri bilang, editing itu untuk pemanis saja. Gitu. Jangan kalau prioritaskan lah. Iya, kalau pasangan hidup udah manis belum? Udah nemu yang manis belum? Udah. Tinggal dikasih kopi. Tinggal dikasih kopi. Iya nih, aduh. Oke, berarti kesibukan sekarang apa nih Mas Fikri? Kalau udah sedang sibuk job apa? Kalau job sekarang ya, itu alhamdulillah lagi banyak lebih ke lamaran sih. Lamaran. Banyak orang lamaran sekarang. Iya, tahun baru, gitu. Jadi tahun baru biar ada pasangan. Gitu. Biasanya kan kalau udah lamaran tahun baru bisa dibawa kan, enak. Iya, tapi jangan cuma lamaran doang. Langsung dinikahin dong. Ya. Iya. Lamaran. Terus biasanya kalau awal tahun itu kebanyakan aku wisata sih. Kalau akhir tahun wisata. Enggak, kalau awal tahun. Awal biasanya tahun. Kan kalau akhir tanggung gitu kan. Tanggung. Gitu, oke. Tadi yang ikut ke duta wisatanya ya. Iya. Oke, ini saya sedikit penasaran di motret di Taman Pancasila. Ya. Itu berarti kalau kita mau motret nih, kalau orang luar Tegal mau motret di situ, mau cari penghasilan di situ, itu juga boleh. Oh iya, berarti istilahnya kayak fotografer baru mau masuk gitulah ya. Iya. Itu boleh-boleh aja. Itu kan tempat umum ya, Mas. Ya. Bebas. Dibebaskan berarti ya. Nggak apa-apa. Yang penting harga sama, terus peraturan lah. Ya. Di situ kan ada peraturan. Hargai kita yang udah lama di situ. Berarti di situnya juga ada komunitasnya nggak sih? Komunitas ada. Tapi untuk fotografer baru itu nggak bisa masuk forum. Oke. Karena ya kuota udah penuh. Nah terus kalau mau foto monggo silakan. Yang penting taati peraturan, hargai kita yang udah lama di situ. Dan terus jangan usil lah. Usilnya gimana? Dalam fotografer itu usilnya gimana? Kita udah deal-dealan harga sama klien. Ya. Tapi ada fotografer baru yang robot. Robot itu dalam artian merebut klien kita.
Gimana merebutnya gimana maksudnya? Terus karo nyong bae itu gimana? Nah, iya kayak gitu. Jadi gitu. misalkan aku nawarin nih foto ke Mas Ade. Ya. Mas foto, Mas Ade iya ini. Ya. Iya Mas. Nah terus ada fotografer baru, ada fotografer lain. Yain. Yang nyamperin Mas Ade. Padahal kan itu udah nggak bisa, udah hak aku lah. Oke. Udah Ya harusnya konsumennya juga harus tanggung jawab kan udah ngiyain ke Mas Fikri. Nah, tapi pernah gitu. keserobot. Pernah. Oh, gitu gimana ceritanya? Ya kayak gitu. Kesobotnya aku bukan. Misalnya bukan aku nih. Enggak, kalau kesobotnya gini, kalau aku moto nih, udah selesai. Ada fotografer yang motret. Ya. Nah, dia nunjukin hasil. Ya no. Itu nggak boleh. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Karena ya sadar diri aja lah, hasilnya masih biasa gitu kan, kalah. Terus juga kan ya secara tidak langsung konsumen ini sedang miliknya Mas Fikri, harusnya ya yang moto Mas Fikri. Kecuali kalau udah selesai nih sama Mas Fikri ya terserah bebas gitu kan ya. Oke, emang kadang ya gitulah di dunia apapun itu pasti ada plus minusnya gitu. Oke, mungkin kalau harapannya Mas Fikri ke depannya itu mau ngapain lagi? Ataukah terus jadi seorang fotografer? Atau berniat untuk membuka studio sendiri atau gimana? Untuk berniat studio sendiri ada. Karena kalau studio sendiri itu jangkanya lebih enak ya Mas, lebih panjang. Iya. Nah, walaupun studio cuman gitu-gitu aja, kelihatannya ngebosenin. Tapi itu biasanya orang itu kalau mau foto prewedding, wedding itu lebih enak indoor loh Mas. Iya, betul. Karena nggak kepanasan, tempat juga enak. Ya paling kalau studio itu cuman menyesuaikan tema sama yang di era sekarang itu yang lagi ramai apa nih gitu. Oke. Tapi untuk kerjaan karena saya sudah suka juga di fotografer, mending terusin. Terusin aja. Siap. Berarti sudah sesuai dengan jalur hidupnya. Sudah. Ya? Oke, mungkin cukup itu Mas Fikri. Kita udah bahas banyak. Semoga file ini nggak korup. Ya buat editing. Ya buat editing tolong ini kasihan ini satu anak ini ya biar terkenal dulu. Oke. Terima kasih Mas Fikri, semangat kuliahnya karena kan sudah sedang kuliah juga. Jangan karena sibuk kerja udah dapet cuan lupa dengan kuliahnya. Nggak apa-apa. Sekarang juga lagi MPKM kan ya. Iya. Jangan nggak apa-apa dong, harus kelarin dulu kuliahnya, harus seimbang. Kelarin kuliah kan nggak dapet uang. Oke, terima kasih Mas Fikri. Oke, siap, sama-sama. Oke, sekian. Oke, sah. Insya Allah nggak korup. Amin.